Vidi Batlolone masih menemani Anda di Kompas Malam. Saudara, hari ini Polda Jabar melakukan pemeriksaan psikologis terhadap keempat terpidana seumur hidup kasus Vina dan Eki. Kuasa hukum menyebut hingga kini pihaknya belum diberikan penjelasan untuk perkara apa keempat terpidana diperiksa. Kuasa hukum menyebut pihaknya mengetahui pemeriksaan psikologi yang akan dilakukan kepada keempat kliennya dari pihak Lapas Kebonwaru. Hingga saat ini polisi belum memberikan surat resmi terkait pemeriksaan keempat terpidana kepada kuasa hukum. Dites psikologi. Nah, cuman mereka sendiri penyidik nggak ikut di situ dalam tes itu. Kita juga tidak dibolehkan masuk karena bukan ranahnya, karena hukum nanti baru ranahnya kita kan gitu kan. Jadi yang ngetes itu ibu-ibu yang ngetes psikologinya. Jadi tadi yang udah masuk dites dulu Hadi. Nanti berikutnya bergantian yang 3 lagi. Ada Suprianto, ada Eka, ada Ripaldi. Tadi saya tanya ke penyidik, peruntukannya untuk apa itu tes psikolog? Atau juga mereka kan sudah selesai kan, sudah inkrah. Jadi mereka bilang ya mungkin untuk ada hubungannya dengan Peggy mungkin, begitu mungkin. Tapi belum ada keterangan? Belum ada keterangan resmi bahwa peruntukan untuk dites psikologi itu untuk apa, nggak tahu. Saudara, kuasa hukum Peggy Setiawan belum mendapatkan surat resmi terkait rekonstruksi dari Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy akan menolak rekonstruksi karena menilai Peggy bukanlah pelaku pembunuhan. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut belum mendapat surat rencana rekonstruksi yang akan dilakukan Polda Jabar. Namun tim kuasa hukum Peggy menyebut akan menolak rencana rekonstruksi karena menilai Peggy bukanlah tersangka seperti yang dituduhkan Polda Jabar selama ini. Pihak kuasa hukum berharap Polda Jabar segera membebaskan Peggy Setiawan dari segala tuduhan karena tidak ada bukti kuat. Kuasa hukum belum mendapatkan surat undangan ataupun pemberitahuan tentang adanya rekonstruksi. Mungkin pihak kepolisian akan melakukan hal yang sama seperti waktu pra-rekonstruksi. Kita tidak diberitahu, padahal itu kan harus dan wajib setiap tahapan pemeriksaan ataupun penyidikan harus didampingi oleh kuasa hukum, apalagi kita kuasanya sudah terdaftar di Polda Jabar. Pun akan menolak karena Peggy Setiawan bukanlah pelaku dari pembunuhan Vina dan tidak ada bukti yang mengarah ke pembunuhan. Alat apa yang digunakan oleh Peggy untuk membunuh Vina, sedangkan sama Vina Eki pun mereka tidak kenal. Saudara, warga Karya Mulia masih mencari keberadaan RT Pasren. Pasren diminta jujur dalam memberikan keterangan soal kasus Vina. Keberadaan Ketua RT Abdul Pasren saat ini sangat sulit ditemui. Warga memohon Ketua RT Pasren dan anaknya Kavi muncul ke publik dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya jika 5 terpidana berada di rumah RT Pasren saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Warga memohon keadilan karena para terpidana adalah bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Yang tadi itu foto Pak Pasren. Foto Pak Pasren, betul. Itu Pak Pasren. Pak Pasren yang dulu 2016 Agak tua sekarang ini. tapi itu benar Pak Pasren sama Kavi anaknya. Yang pada saat itu ikut bermalam sama 5 terpidana. Ya, ikut kumpul sama terpidana yang dulu di rumah Pak Pasren yang kosong. Jadi sebetulnya mereka tahu ya bahwa mereka ada di dalam itu sebetulnya. Iya, sebetulnya mereka tahu. Tapi memberikan kesaksian ke polisi berbeda. Iya, dari kesaksian polisi yang berbeda. Saudara, bagaimana warga mencari keberadaan RT Pasren dan sejak kapan mereka sulit menghubungi RT Pasren untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Syahri, bagaimana upaya warga mencari RT Pasren dan sejak kapan mereka tidak melihat lagi keberadaan Ketua RT ini? Ya, baik Vidi dan juga saudara, selamat malam. Upaya yang dilakukan oleh sejumlah warga, utamanya para keluarga terpidana, berusaha untuk mencari keberadaan Ketua RT Pasren sudah dilakukan sejak lama. Bahkan sejak kasus ini mencuat di tahun 2016 dan beberapa hari setelah itu pada saat kepolisian memberikan penanganan kasus ini dan juga sampai kepada persidangan dan terungkap bahwa Ketua RT Pasren memberikan kesaksian bahwa kelima terpidana bersama saksi 5 orang, antara lain
ke antara beberapa saksi yang berada di 5 tersebut termasuk Kavi bahwa mereka tidak berada di lokasi sudah sejak saat itu. Para keluarga terpidana mendatangi Ketua RT Pasren. Mereka mempertanyakan kenapa RT Pasren bersikap demikian dan baru diketahui beberapa waktu setelah itu adalah mereka berada di bawah tekanan. Artinya keluarga dan juga warga sekitar mengakui seperti yang juga disampaikan beberapa waktu lalu saat konferensi pers di hadapan kuasa hukum mereka, Ketua Umum Pradi Oto Hasibuan mengatakan para keluarga ini berada di bawah tekanan sehingga tidak dapat memberikan banyak upaya untuk melakukan pembenaran dan mengungkapkan kebenaran yang sejujurnya. Tidak hanya dari keluarga atau warga sekitar, Vidi, upaya untuk mencari dan mengungkap kebenaran sudah dilakukan oleh Ketua RW pada saat itu di tahun 2018 dan 2019 atau bahkan beberapa kali mereka melakukan upaya untuk bertemu dengan Ketua RT Pasren itu tidak membuahkan hasil. Basari kepada Ketua RW 10 yang sejak 2018 sampai saat ini masih menjabat mengatakan kepada kami pada saat wawancara beberapa waktu lalu atau beberapa saat sebelum saya melaporkan kepada Anda, Vidi, sudah berulang kali bertanya kepada RT bertanya kepada RT berusaha untuk menemui tapi tidak membuahkan hasil. Artinya sangat sulit ditemui dan warga juga tidak mengetahui apa yang melandasi Ketua RT Pasren sampai begitu tanda kutip mengunci diri, tidak memberikan kesempatan untuk berdialog dengan warga sekitar dan juga dengan Ketua RW. Syahri, apakah rumah itu memang sudah kosong karena Anda bilang tadi sudah sebelum kasus ini mencuat bahkan tidak terlihat lagi, apakah Pak RT ini masih tinggal di situ atau siapa yang sekarang tinggal di situ sehingga Pak RT ini sudah tidak terlihat lagi, apalagi setelah kasus ini mencuat dicari-cari nggak ada gitu? Bagaimana, ada beberapa warga yang mengatakan kepada kami Pak RT Pasren, Abdul Pasren nama lengkapnya, itu sudah tidak tinggal di situ melainkan di rumah anaknya yang di lain tempat. Kesimpulan itu mereka buktikan atau mereka sampaikan, warga sampaikan kepada kami sempat melihat RT Pasren dibawa keluar oleh anaknya dan sejak saat itu tidak dapat ditemui lagi. Atau kami juga beberapa kali melakukan penelusuran dan sempat bertemu dengan anggota keluarga di rumah yang sempat kami datangi, yakni Ketua RT Pasren tersebut yang mengatakan bahwa memang sudah tidak tinggal di tempat. Artinya anak ataupun menantu yang berada di situ sudah mengatakan kepada kami bahwa RT Pasren tidak berada di lokasi dan saat ini mohon pengertiannya karena sudah dalam kondisi sepuh. Kalimat itu yang dikatakan Arso, menantunya pada saat atau 2 pekan yang lalu pada saat kami melakukan penelusuran dan bertemu di rumahnya. Vidi. Baik Arek, kalau jika RT Pasren ini kesaksiannya sangat penting gitu, dan apakah ada upaya polisi gitu untuk memanggil dia sebagai saksi? Kalau polisi memanggil tentu dia bisa ditemukan sebenarnya. Sebetulnya sempat beredar kabar beberapa waktu lalu pada saat ada pemeriksaan beberapa saksi di Polres Cirebon Kota. Mengingat ada saksi-saksi yang baru muncul dan dimintai keterangan oleh Polda Jawa Barat di Polres Cirebon Kota. Informasi yang kami terima itu juga dilakukan terhadap Ketua RT Pasren. Namun informasi yang kami dengar dan kami coba telusuri tidak membuahkan hasil karena pada saat itu kepolisian kerap kali tidak memberikan banyak keterangan, apalagi penanganan ini sudah dilimpahkan dan ditangani oleh Polda Jawa Barat sehingga Polres Cirebon Kota mengatakan bahwa tidak dapat memberikan banyak keterangan soal ini. Begitupun dengan warga yang berada di sekitar lokasi tidak dapat memberikan keterangan kepada kami apakah memang betul A1 bahwa Pasren kembali diminta keterangan ulang oleh Polda Jawa Barat di Polres Cirebon Kota ataupun tidak. Kami pun mendengar beberapa jam setelah adanya proses pemeriksaan tersebut, artinya pada saat petang atau malam baru mendengar bahwa tadi siang sempat dilakukan pemeriksaan. Namun sekali lagi kami tidak mendapatkan banyak keterangan baik dari kepolisian ataupun dari warga sekitar. Vidi. Baik, oke, baik Muhammad Syahri Romdon, terima kasih untuk laporan Anda dari Cirebon, Jawa Barat. Saudara, kita akan kembali dengan informasi musisi Virgun meminta maaf karena terjerat penyalahgunaan narkoba.